Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Kebaikan Tuhan yang sudah diberikan kepada Anda, saya, serta kita semua harus dikembalikan dengan lebih bebas kepada mereka yang memerlukan, kepada mereka yang membutuhkan kehadiran kita di dalam persiaran hidupnya dan juga perjalanan hidup kita. Sebelum kita mendengarkan pemenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, di awal masa penantian ini, buatlah kami setia untuk berbuat baik sebagai tanda amal kasih kami bagimu. Dengan terang lilin yang bernyala, semoga terang kasih-Mu lah yang senantiasa terpancar dan membimbing kami hari ini, sehingga semakin kami rasakan dalam diri kami bahwa kehadiran-Mu sungguh akan menjadi nyata dan menjadi berkat ketika kami selalu mampu menjadi murid-Mu sebagai terang yang sejati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Yesaya mendapat penyataan dari Allah sebagaimana yang kita dengarkan pada hari ini dari kitab Nabi Yesaya. Banyak bangsa akan datang ke gunung Tuhan pada hari-hari terakhir. Mereka datang untuk mendapatkan pengajaran dari Tuhan dan mereka akan meniadakan perang. Yesaya mau mengingatkan kepada Anda, saya, serta kita semua. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita beriman, semakin mampu mestinya kita untuk menghidupi dan menghayati apa yang kita imani. Tidak hanya dalam rangkaian kata yang kita tuliskan pada status media sosial kita, tetapi betul-betul kita menggunakan talenta yang ada untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan ikut terlibat di dalam pelayanan menggereja, pelayanan kemasyarakatan, dan bertanggung jawab atas apa yang diberikan kepada kita. Sungguh sangat menarik kalau kita perhatikan sikap dari seorang perwira yang meminta untuk menyembuhkan anaknya. Namun ia merasa tidak layak menerima Yesus. Ia memohon supaya Yesus bersabda saja, maka anaknya akan sembuh. Iman seperti ini memang belum pernah dijumpai pada zaman itu oleh Yesus. Tetapi apakah demikian pula pada saat ini? Apakah iman seperti itu masih bisa kita jumpai di dalam perjalanan persiaran hidup kita? Bahkan seringkali kita menyetop kebaikan Tuhan karena ingin menjadikan apa yang menjadi ambisi dan keinginan kita nyata di dalam perjalanan kehidupan kita. Hanya untuk kita dan bukan untuk orang lain. Tetapi sang perwira ini mengingatkan, berkat dan rahmat akan semakin menjadi besar ketika Anda, saya, serta kita semua tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Bahkan seringkali di dalam doa, kita mengorbankan sesama kita. Bahkan kita mengatakan semoga teman saya tidak bisa melakukan tanggung jawabnya supaya jabatan itu diberikan kepada saya. Bahkan sampai pada doa, kita masih mengedepankan apa yang menjadi keinginan dan ambisi kita. Padahal sebagai orang beriman, mestinya semakin mengenal Tuhan, semakin kita berani berbagi berkat untuk kebaikan dan bukan hanya sekedar untuk memenuhi apa yang menjadi kepentingan pribadi.
Lihatlah sikap sang perwira itu. Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Seorang hamba yang dia perjuangkan, yang sebetulnya ia membeli. Ia mendapatkan karena dia membeli orang-orang seperti demikian. Sangat jarang pada zaman itu seorang tuan memikirkan kesehatan ataupun hidup dari hambanya. Apa yang mau dikatakan? Seringkali jabatan, kekuasaan, atau uang yang ada pada diri kita membuat kita lupa akan sesama kita. Bahkan dengan mudah kita mencaci maki, menjelek-jelekkan karena kita merasa diri lebih mampu secara materi. Seorang perwira ini mengingatkan kepada kita, di hadapan Tuhan kita harus semakin rendah hati. Di hadapan Tuhan sebagai orang beriman dan mengaku diri sebagai anak-anaknya, mestinya setiap hari senantiasa berani melakukan pertobatan. Masa Advent adalah masa untuk kembali pulang kepada Allah dan mendapatkan pengajarannya. Menunggu memang sesuatu yang membosankan jika kita hanya duduk dan diam. Tetapi kita diajak untuk menunggu sembari memperbaiki diri, menyucikan diri, agar kita sungguh pantas untuk menyambut datangnya Sang Sabda yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kita yang sudah disibukkan dengan pekerjaan, informasi yang silih berganti datang di dalam kehidupan kita, maukah kita untuk memberikan ruang dan waktu untuk Tuhan? Maukah kita untuk bertobat? Ataukah sampai sekarang kita masih disibukkan dengan hal-hal duniawi yang membuat kita semakin jauh daripadanya? Hari ini kita diingat dan diingatkan kembali untuk kembali kepada Dia, Sang Pemilik kehidupan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Iman yang sederhana, tepat dan benar, ia tidak hanya memikirkan untuk diri sendiri dengan melenyapkan yang lain. Karena iman yang dikehendaki Tuhan berarti pribadi itu hidup menjadi berkat, pembawa damai, dan sumber inspirasi, dan bukan justru menghadirkan penderitaan bagi mereka yang selalu setia hidup di dalam kebenarannya. Selamat mengawali pekan dengan semangat pertobatan dan berani menjadi inspirasi. Tuhan memberkati. Amin.